Kasus kali ini yaitu kasus Harry Tau dan Stanford White yang terkenal pada tahun 1906. Kasus Harry Tau dan Stanford White tahun 1906 mungkin merupakan salah satu kasus paling terkenal di abad ke-20 dalam hal liputan surat kabar dan penulisan buku. Kasus itu memiliki semua elemen yang dibutuhkan oleh kisah kejahatan sejati yang abadi. Masyarakat kelas atas, orang-orang terkenal, seks, kecemburuan, dan kokain. Kisah berikut ini diterbitkan pada tahun 1910. Stanford White lahir pada tanggal 9 November tahun 1853 dan setelah menerima pendidikan perguruan tinggi di Amerika, ayahnya mengirimnya ke Eropa untuk belajar arsitektur. Ketika dia kembali ke New York, dia menjadi anggota dari firma yang dikenal sebagai McKim, Mead and White. Dia maju pesat dalam profesinya, sampai dia dianggap sebagai salah satu arsitek terbesar di Amerika. Dia menggambar rencana untuk Madison Square Garden yang terkenal di New York, di mana dia kemudian berakhir dengan tragis. Meskipun dia memiliki seorang istri terhormat yang tinggal di Cambridge, Mass, dan seorang putra dewasa yang pada saat itu kuliah di Harvard College, White memiliki suite kamar di menara Madison Square Garden yang dia sebut studionya, tetapi di mana dia memberikan berbagai macam hiburan pedas. Seringkali tamunya adalah gadis-gadis berusia muda. Salah satu acara di menara adalah makan malam rusa jantan, dan ketika waktu untuk mencuci mulut tiba, kue besar dibawa ke dalam ruangan. Tiba-tiba seorang gadis cantik berusia 15 tahun, berpakaian minim, menerobos kerak, dan setelah berpose sesaat dia bergabung dengan para tamu. Bisa dikatakan bahwa gadis ini kemudian menjadi salah satu korban White. Evelyn Nesbit lahir pada tanggal 25 Desember di dekat Pittsburgh pada hari Natal, tahun 1884. Ayahnya meninggal ketika dia berusia 12 tahun. Dan sekitar 3 tahun kemudian ibunya, yang telah disebut sebagai wanita sembrono dan boros, menikah dengan seorang broker Pittsburgh bernama Charles Holman. Karena Evelyn adalah anak yang sangat cantik, dia mendapatkan banyak uang dengan berpose untuk seniman di Pittsburgh, dan sesudahnya di New York, dia kemudian menjadi gadis paduan suara. Pada musim semi 1901, Evelyn bertemu dengan seorang pria kaya yang sudah menikah bernama James Garland, dan tak lama kemudian dia dan ibunya menjadi tamunya dalam perjalanan berperahu pesiar. Belakangan, istri Garland menggugat cerai suaminya, dan Evelyn Nesbit disebut-sebut sebagai alasannya. Menurut pernyataan Evelyn sendiri, seorang teman wanita muda mengundangnya untuk makan malam di New York pada bulan Agustus 1901. Dan tanpa sedikit pun tahu di mana dia akan makan, Evelyn dirayu oleh gadis ini ke dalam studio di menara tempat dia makan, bertemu Stanford White untuk pertama kalinya. Sekitar 1 bulan setelah pertemuan pertama, White mengundangnya ke menara di akhir pertunjukan Florodora di mana dia menjadi gadis paduan suara. Dia mengklaim bahwa White mewakili bahwa 3 gadis lain akan berada di pesta itu. Ketika Evelyn tiba di studio, White menyatakan bahwa gadis-gadis lain telah mengecewakannya. Tetapi dia mengundang Evelyn untuk melepas topinya dan mengambil segelas champagne. Dia dengan enggan menerima undangan itu. Dan setelah meminum anggur, dia langsung kehilangan kesadarannya. Ketika pikirannya kembali jernih, dia mendapati dirinya berada di kamar tidur suite yang dinding dan langit-langitnya ditutupi cermin. Menyadari bahwa serangan telah dilakukan padanya, dia menjadi histeris. Tetapi White akhirnya berhasil menenangkannya dan kemudian berjanji bahwa dia tidak akan pernah memberitahu ibunya tentang apa yang baru saja terjadi. Selama beberapa bulan kemudian, White bertemu Evelyn secara sembunyi-sembunyi dan hubungan intim berlanjut. Sementara itu, dia diperkenalkan kepada ibu Evelyn dan berhasil mendapatkan kepercayaan dirinya, menyamar sebagai pelindung keluarga. Dia memberikan bantuan keuangan kepada Evelyn dengan sepengetahuan dan persetujuan ibu.
William Tao adalah salah satu orang paling terkemuka di Pittsburgh. Dan ketika dia meninggalkan warisan senilai 35 juta US dollar untuk dibagikan kepada keluarganya yang terdiri dari Nyonya Tao dan beberapa anak. Di antara anak-anak ini adalah Alice Tao yang menikah dengan Earl of Yarmouth tetapi kemudian bercerai, dan Harry Kendall Tao. Yang terakhir adalah seorang pemuda yang liar dan eksentrik dengan kebiasaan-kebiasaan yang begitu boros, sehingga ayahnya memberikannya dalam wasiatnya bahwa Harry seharusnya hanya menerima uang saku bulanan. Dia menyukai gadis paduan suara, dan dengan cara itu dia bertemu Evelyn Nesbit beberapa bulan setelah pengalaman pertamanya dengan White di menara. Mereka menjadi sangat ramah, dan Tao menghujaninya dengan tanda hormat. Sekitar waktu ini, White memberikan makan malam yang mengundang beberapa tamu, termasuk Jack Barrymore, sang aktor, dan Evelyn Nesbit. Menurut pernyataan Evelyn, Barrymore kemudian melamarnya. Dan karena White tampaknya cemburu pada pemuda itu, dia menyarankan kepada ibu Evelyn agar gadis itu dikirim ke sekolah swasta Mrs. DeMine di New Jersey. Karena sang ibu juga menentang Barrymore, dia dengan mudah menyetujui saran White. Sementara di sekolah ini, Tao dan White adalah pengunjung yang begitu sering sehingga ada banyak gosip di antara para murid tentang hubungan mereka dengan Evelyn. Sekitar waktu ini, dia menjalani operasi untuk radang usus buntu, tetapi segera setelah dia pulih, dia kembali ke New York, di mana dia melanjutkan hubungan yang tidak pantas dengan White. Pertemuan biasanya berlangsung di menara setelah bekerja malam di teater. Selama waktu ini, White berkontribusi secara bebas terhadap dukungannya. Pada awal tahun 1902, dia menghentikan hubungan intimnya dengan White menurut pernyataannya. Tetapi ketika dia dan ibunya pergi ke Paris beberapa bulan kemudian sebagai tamu Tao, gadis itu memiliki surat kredit dari White. Setelah Evelyn dan ibunya melakukan perjalanan di Eropa beberapa bulan dengan Tao, ibu dan anak perempuannya bertengkar hebat, yang mengakibatkan dia kembali ke Amerika, meninggalkan Tao dan putrinya sendirian. Pasangan itu kemudian melakukan perjalanan dengan nama samaran sebagai suami istri. Menurut pernyataan Evelyn, dia dan Tao berada di Paris pada bulan Juni 1903 ketika Tao melamarnya. Dia mengklaim bahwa dia ragu-ragu dan akhirnya menjawab tidak. Ketika ditekan karena alasan penolakannya, dia menyatakan bahwa dia kemudian menceritakan semua hubungannya dengan White. Evelyn kembali ke New York pada tanggal 25 Oktober 1903 dan diikuti oleh Tao pada bulan November. Pada 27 Oktober, Evelyn bertemu White dengan janji dan pergi bersamanya ke kantor hukum Abe Hamel. Di kantor ini, sebuah pernyataan tertulis panjang disiapkan di mana dituduhkan bahwa selama perjalanan melalui Eropa, Tao sering memukuli Nona Nesbit sampai dia pingsan. Dan alasan dia melakukannya adalah karena Evelyn telah menolak untuk membuat pernyataan yang menyatakan bahwa White telah membius dan membuatnya marah. Dia, menurut pernyataan tertulis, menyatakan bahwa pernyataan seperti itu salah. Surat pernyataan lebih lanjut menuduh bahwa Tao adalah penjahat kokain dan bahwa Nona Nesbit menemukan jarum suntik di biro Tao dan melihatnya menelan pil kokain. Meskipun Evelyn Nesbit menandatangani pernyataan ini, dia kemudian mengklaim bahwa dia telah dengan sengaja salah mengutip dan bahwa ketika dia menandatangani sebuah makalah beberapa hari kemudian di menara, dia tidak mengetahui isinya pada saat itu. Sebagai Snedeker, sesudahnya bersumpah bahwa Nona Nesbit membaca kertas itu dengan cermat sebelum menandatanganinya. Ketika Tao kembali dari Eropa, Evelyn memberitahu dia tentang kejadian ini. Dan atas permintaan Tao, pernyataan tertulis itu kemudian dibakar di kantor Hamel di hadapan Evelyn. Tetapi Hamel mengambil tindakan pencegahan untuk memotretnya terlebih dahulu. Dan foto ini kemudian menjadi salah satu pameran utama di salah satu pengadilan pembunuhan paling sensasional dalam sejarah kriminal Amerika. Setelah affidavit dibakar, Evelyn berhenti bergaul dengan White dan mencurahkan sebagian besar waktunya untuk Tao. Mereka mendaftar di beberapa hotel di New York, tetapi diminta untuk pergi.
Menurut pernyataan yang dibuat oleh Ben Bowman, seorang karyawan di Madison Square Garden, White menelpon setelah pertunjukan pada tanggal 28 Desember 1903 dan menanyakan apakah Evelyn Nesbit sudah pulang. Ketika diberitahu bahwa dia telah melakukannya, White mengeluarkan pistol dan bersumpah bahwa dia akan membunuh Tao sekaligus. Bowman menghubungkan dengan kejadian ini dengan Tao tak lama kemudian. Setelah banyak bujukan, Nyonya Tao menyetujui pernikahan putranya, dan dia dan Evelyn menjadi suami istri di Pittsburgh pada tanggal 4 April 1905. Beberapa bulan kemudian, Tao mengunjungi Anthony Comstock, inspektur masyarakat untuk pencegahan kejahatan di New York, dan melaporkan bahwa White menggunakan suite-nya di menara sebagai jebakan untuk gadis-gadis muda. Penyelidikan dilakukan, tetapi tidak ada bukti nyata yang diperoleh. Tao tidak menyebutkan pengalaman istrinya sendiri. Mrs. Harry Tao mengklaim bahwa setelah dia menikah, dia melihat White beberapa kali dan dia berusaha mengganggunya dengan perhatiannya. Dia menceritakan insiden ini kepada suaminya dan juga mengatakan kepadanya bahwa Miss Mabel Mackenzie telah memberitahunya bahwa White telah secara terbuka membual bahwa dia akan mendapatkan dia, yaitu Mrs. Tao, kembali dari Tao. Pada malam tanggal 25 Juni 1906, Tao dan istrinya serta Truxton Beale sebelumnya dari San Francisco makan malam di Cafe Martin di New York. Saat mereka sedang makan, White dan putranya melewati kafe, dan Nyonya Tao meminta perhatian suaminya untuk kejadian itu.